menggambarkan sifat-sifat akuntansi. Dalam Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipto Aji Kurnianto dari kelas 05 Sake 008 Universitas Pamulang. Dalam video ini saya beserta teman-teman saya akan coba menjelaskan tentang struktur dan perumusan teori akuntansi. Nah, sebelumnya teori akuntansi itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu teori dan akuntansi. Menurut Webster Third New International Dictionary, mendefinisikan teori sebagai suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka acuan untuk suatu bidang. Dan akuntansi itu sendiri menurut Niswonger didefinisikan sebagai sistem yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Jadi bisa dibilang teori akuntansi itu susunan yang saling berkaitan tentang konsep yang dapat menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi perusahaan. Di sini sedikit saya akan jelaskan tentang struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi itu elemen-elemen yang saling berkaitan dan menjadi pedoman bagi pengembangan teori dan perumusan standar. Adapun di sini elemen-elemen yang terkait antara lain, yang pertama, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada postulat akuntansi. Itu pernyataan yang membuktikan kebenarannya atau disebut juga aksioma yang diterima karena kesesuaiannya dengan laporan keuangan. Yang ketiga di sini ada konsep teoritis akuntansi. Itu pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya atau disebut juga dengan laporan keuangan yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi. Yang keempat adalah prinsip sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Yang kelima, standar akuntansi adalah peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar perlakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi suatu lembaga atau perusahaan. Nah, sekian dari saya. Mungkin sisanya teman-teman saya akan mencoba menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Lutfia Safanifa akan melanjutkan penjelasan tentang konsep teori akuntansi. Konsep teori akuntansi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, the proprietary theory. Di dalam konsep ini, entitas berperan sebagai agen atau perwakilan dari pengusaha atau pemilik. Sedangkan tujuan utamanya untuk menganalisa kekayaan bersih perusahaan yang merupakan hak si pemilik. Untuk rumusnya, aset dikurang liabilitas atau kewajiban menghasilkan proprietary equity atau modal pemilik. Yang kedua, the fund theory. Beranggapan bahwa usaha merupakan sumber ekonomi dan kewajiban sebagai pembatasan terhadap penggunaan aset. Dalam teori ini dikatakan bahwa setiap aset terdapat pembatasan aset. Dan yang terakhir, the investor theory. Menganggap yang perlu diperhatikan adalah investor atau kreditur dan residual equities. Untuk rumusnya adalah aset sama dengan spesifik ekuitas ditambah residual ekuitas. Selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi dibagi menjadi 5, yakni prinsip biaya historis atau historical cost principle adalah sebagian besar aset dan liabilitas dihitung dan dilaporkan berdasarkan harga perolehan nilai akuisisi. Dalam artian bahwa prinsip ini mengharuskan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan baik untuk perolehan barang maupun jasa. Yang kedua, prinsip pencocokan atau matching principle. Prinsip ini menetapkan bahwa pengakuan biaya yang dihubungkan dengan pengakuan pendapatan yang bertujuan untuk menentukan keuntungan bersih dalam periode tertentu. Yang ketiga, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan.
Sebagai contoh, jika suatu perusahaan mendapatkan 1 juta rupiah dalam hasil penjualan, artinya perusahaan mengakui sebagai harta dan pendapatan. Selanjutnya, prinsip konsistensi atau konsistensi prinsipal menetapkan bahwa metode dan prosedur penyusunan laporan keuangan dari tahun ke tahun menggunakan metode dan prinsip yang sama, sehingga laporan keuangan yang terdiri dari 2 periode atau lebih dapat dibandingkan kenaikan atau penurunan nilainya. Dan untuk yang selanjutnya, prinsip pengakuan secara full atau full disclosure principle. Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi di laporan keuangan secara lengkap. Hal ini bertujuan untuk membuat para pemakai informasi akuntansi tidak tersesat dengan laporan keuangan yang setengah jadi. Pada slide selanjutnya mengenai perumusan teori akuntansi. Beberapa pendekatan rumusan teori akuntansi menurut Belkowi, yakni yang pertama mengenai pendekatan informal, yang kedua mengenai pendekatan teoritis, yang ketiga mengenai etik, yang keempat mengenai sosiologis, dan yang terakhir mengenai makroekonomi. Untuk penjelasan detailnya akan dijelaskan oleh Firaya dan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firaya Mauludia Susanti. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Kafia, yaitu perumusan teori akuntansi. Di sini ada pendekatan menurut Bilkol. Yang A, pendekatan informal. Yang B, pendekatan teoritis. Yang C, etik. Yang D, sosiologis. Dan yang E, makroekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan yang A terlebih dahulu, yaitu pendekatan informal. Pendekatan informal terbagi atas 2. Yang pertama, pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Yang kedua, pendekatan otoriter. Yang pertama, pendekatan pragmatis, praktis, dan non-teoritis, yaitu perumusan teori akuntansi didasarkan atas keadaan dan praktik di lapangan. Yang menjadi pertimbangan adalah hal-hal apa yang berguna untuk menyelesaikan persoalan secara praktis. Dan yang kedua, yaitu pendekatan otoriter. Dalam metode ini, yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur praktek akuntansi. Dan yang kedua yaitu yang B, yaitu pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis terbagi menjadi 2. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Yang pertama deduktif, yaitu pendekatan ini dilakukan dalam penyusunan struktur akuntansi, di mana dirumuskan dulu tujuan laporan keuangannya, lalu rumusan postulat, kemudian prinsip, dan akhirnya lebih khusus menyusun teknik atau standar akuntansi. Yang kedua, induktif. Didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus, dan akhirnya dari berbagai sampel dirumuskan fenomena yang seragam atau berulang dan diambil kesimpulan umum. Tahapan yang dilalui yaitu yang pertama mengumpulkan semua observasi, yang kedua menganalisis kesimpulan umum, yang ketiga penarikan kesimpulan umum, dan yang terakhir keempat yaitu pengujian kesimpulan umum. Yang C, etik. Dalam pendekatan perumusan akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, pemilikan, dan kebenaran. Menurut Dr. Scott, kriteria yang harus dilakukan dalam teori akuntansi adalah keadilan dengan memperlakukan pihak yang berkaitan secara adil. Perkenalkan, nama saya Fauzi Amansyah Purba. Di sini saya akan menyambung presentasi yang sudah disampaikan oleh Saudari Firaya, di mana di sini Saudari Firaya membahas tentang perumusan teori akuntansi. Sudah dijelaskan oleh Saudari Firaya di mana beberapa pendekatan teori akuntansi menurut
Belkoy. Yang pertama yaitu pendekatan interinformal, pendekatan teoritis, pendekatan etik, sosiologis, dan makroekonomi. Nah, saya melanjutkan bahwasannya perumusan teori ekonomi yang ke D ataupun yang keempat yaitu sosiologis, yang menjadi perhatian utama dalam perumusan teori akuntansi yaitu dampak sosial dari teknik akuntansi ini. Jadi, yang menjadi perhatian bukanlah pemakai langsung, akan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Lanjut ke perumusan teori akuntansi yang ke E, yang kelima, yaitu makroekonomi. Pendekatan ini, perumusan teori akuntansi menekankan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi yang menghasilkan perumusan teori akuntansi. Dengan demikian, pemilihan teknik akuntansi didasarkan pada dampaknya pada ekonomi nasional. Dapat disimpulkan bahwa teknik dan kebijakan akuntansi harus dapat menggambarkan realitas ekonomi dan pilihan terhadap teknik akuntansi harus tergantung pada konsekuensi ekonomi. Dari literatur lain, kita mengenal pendekatan komunikatif dalam perumusan teori akuntansi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Bedford dan Baldoni yang menganggap akuntansi adalah sebagai suatu sistem yang terpadu dalam proses komunikasi. Di sini dirumuskan informasi apa yang perlu dan disajikan oleh perusahaan kepada para pembaca atau kepada para pendengar agar mereka dapat menggunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Banyak lagi pendekatan yang perlu dikemukakan di sini, antara lain yaitu behavioral approach yang pertama, yang menekankan pada aspek perilaku yang timbulkan oleh informasi akuntansi. Yang kedua itu ada pragmatic, yang ketiga itu ada non-theoretical approach, yang keempat itu ada theory of account approach, yang melihat akuntansi dari aspek hubungan antara perkiraan yang dibangun dasar teori double entry. Mungkin sampai di sini saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mewakili dari kelompok 9 mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan materi, struktur, dan perumusan teori akuntansi. Kurang dan lebihnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.